Bersyukur ya hari ini kita bisa berkumpul bareng untuk tetap beribadah sama-sama. Kak Valen ingat tahun lalu kurang lebih di momen yang sama itu kita juga sempat mengalami yang namanya PSBB ya waktu itu ya, pembatasan sosial yang juga kita masih di rumah gitu ya. Waktu itu lagi mulai banyak hashtag di rumah aja, bahkan kalau yang pakai provider Telkomsel kayaknya sampai sekarang T-Cell pakai masker ya. Di ujung atas tuh kalau di area gambar bar sinyalnya kita itu waktu itu sempat T-Cell di rumah aja gitu ya, sampai kayak kita di remind gitu, mesti di rumah aja. Nah tahun ini PPKM ya istilahnya, bahkan PPKM darurat, situasi sekarang ini yang kita hadapi, menurut Kak Valen bahkan kalau secara manusia kita ngomong ini jauh lebih mencekam ya, lebih horor, lebih serem daripada PSBB tahun lalu. Kalau di Instagram banyak yang bilang tahun lalu kalau waktu PSBB itu banyak yang posting bikin dalgona lah, kopi dalgona yang kayak diaduk-aduk jadi kayak krim itu ya. Terus banyak yang posting pelihara monstera. Monstera tuh daun tanaman ya. Pokoknya mulai banyak yang bikin hobi baru. Itu pokoknya masih bisa posting-posting. Tahun ini apakah isi postingan WA status dan IG story-nya tuh masih tentang dalgona dan monstera? Boro-boro ya. Postingannya tentang cari donor gitu ya, cari donor konvalesen. Ya golongan darah apa, resus apa, atau cari pinjaman tabung oksigen gitu ya. Info rumah sakit yang kosong atau info cari obat ini di mana gitu ya. Nggak ada yang posting-posting lagi kayak lagi bercocok tanam atau lagi belajar sesuatu yang baru, posting-posting hobinya. Udah nggak sempet ya, saking semuanya tanda kutip takutan menyelamatkan, cari keselamatan buat keluarga terdekat gitu ya, atau mungkin sahabat-sahabat terdekat. Nah, Kak Valen juga ingat tahun lalu tuh Kak Valen waktu PSBB itu dikuatin dengan satu lagu, judulnya lagu lama banget, lagu himne gitu ya, tak ku tahu akan hari esok. Kalau bahasa Inggrisnya tuh lebih jelas ya, I know who holds tomorrow. Aku mengenal siapa yang menjamin hari esokku. Aku mengenal siapa yang memegang hari esok. Nah, sekalipun kondisi PPKM darurat kali ini jauh lebih mencekam daripada PSBB tahun lalu, tapi Kak Valen percaya penyertaan Tuhan itu akan selalu sama. Bahkan rencana dan kedaulatan Tuhan itu akan tetap selalu sama. Dia tetap Allah yang berdaulat, dia tetap Allah yang pegang kendali, dan dia tetap Allah yang menjamin hari esok kita. Jadi hari-hari ini ketika situasinya mirip, Kak Valen dikuatkan lagi sama lagu ini ya, I Know Who Holds Tomorrow. Mungkin kalian udah nggak terlalu zamanin lagu him klasiknya, tapi ini sangat menguatkan kata-katanya, apalagi kalau nanti sempat eksplor bahasa Inggrisnya juga sangat menguatkan. Lagu ini bikin kita itu ingat bahwa bahkan ketika matahari itu mungkin sudah nggak bersinar lagi, kita tetap mau ingat bahwa hati kita tenang saat kita tuh berjalan bersama Bapa. Sekalipun banyak hal yang kita tidak pahami tentang hari esok, tentang masa-masa mendatang, tapi satu hal, Tuhan pegang tangan kita. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku
Tak ku tahu akan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi Tuhan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi Tuhan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi Tuhan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Engkau memegang tanganku, takkan terlambat pertolonganmu, tak sekalipun engkau membiarkan kami sendiri. Bapa, kami mau tetap percaya bahwa Engkaulah Bapa yang selalu menjamin hari esok kami. Bahkan ketika kami tidak bisa melihat mungkin apa yang mungkin terjadi seminggu ke depan, apalagi membayangkan sebulan dan setahun ke depan, kami nggak sanggup. Tapi hari demi hari, Kau berjanji Kau akan mencukupkan setiap yang kami butuhkan. Tidak pernah Kau biarkan anak-anak-Mu berkekurangan. Tidak pernah Kau biarkan anak-anak-Mu jatuh tergeletak. Hari ini kami tetap mau mengingat bahwa kami mau mengenal, kami mau mengingat dan mempercayai bahwa You are the God who holds our tomorrow. Kau adalah Bapa yang memegang hari esok kami. Dan itu cukup. Dalam nama Yesus, kami yang siap tuh menyembah lebih jauh, sama-sama katakan amin. 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita percaya di tempat ini bahwa Allah sanggup menyediakan. Kalau hari ini kita bayangkan
Tuhan ini sepertinya di buku sejarah manapun 50 tahun nggak kejadian ya, ada pandemi yang berlangsung segini lama, nggak ada mungkin robot-robot statistik di perekonomian, kita ngomong kesehatan apapun nggak akan meramalkan ya atau membayangkan akan terjadi seperti itu. Tapi kita di sini anak-anaknya, kita mau tetap percaya bahwa Allah itu sanggup menyediakan, bahkan ketika kita tidak sanggup membayangkan sama sekali dengan pemikiran kita yang terbatas, Allah itu tetap sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah? Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat? Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Siapa di tempat ini yang mungkin seminggu ini, bahkan 2 minggu ini banyak merasa gelisah gitu ya, cemas. Mungkin awalnya biasa aja, tapi mungkin ngelihat, aduh ini kok kayaknya orang tua saya kayak susah terus. Mungkin ada yang jadi tiba-tiba lebih diam, lebih kalem gitu ya, atau mungkin jadi lebih marah-marah. Jadi akhirnya teman-teman, adik-adik di tempat ini juga jadi kepikiran, aduh ini kenapa ya kok papa mama jadi kayaknya semenjak PPKM ini juga
kelihatannya bawaannya kok ada something happen gitu ya. Atau mungkin juga teman-teman mengalami juga, keluarga terdekat juga ada yang terpapar. Ya pokoknya selama 2 minggu semenjak PPKM ini mungkin semuanya bukan menjadi lebih baik. Semuanya menjadi lebih membuat cemas gitu ya, lebih bikin gelisah. Duh, apa yang bisa saya perbuat ya? Saya ini kan ya cuman remaja, masih sekolah, masih belajar. Hari ini serukan, sampaikan pada Bapak, karena Bapak itu rindu mendengar. Bapak rindu memeluk kita dengan kasih-kasihnya. Dan Bapak rindu mencurahkan ketenangan yang baru, kedamaian yang baru. Kak, apa gunanya ketenangan dan kedamaian? Saya ini butuhnya papa mama saya jadi mungkin bisa kerja lagi supaya nggak marah-marah gitu ya. Kak, apa gunanya ketenangan buat saya yang cuma anaknya gitu ya. Saya ini butuhnya siapa yang lagi sakit ini biar bisa sembuh gitu ya. Butuhnya oksigen, butuhnya obat, butuhnya cepet-cepet tesnya tuh jadi negatif, mungkin seperti itu. Tapi seperti yang tadi Tuhan bilang, lagu tadi sebelumnya dikatakan, mungkin solusi yang benar-benar cara yang bisa mengubah keadaan kita secara manusia sudah sangat terbatas. Tapi ketika kita izinkan ketenangan Tuhan itu datang, kita izinkan kita mendapatkan damai sejati, percaya deh, ada sesuatu yang akan berubah. Mungkin situasinya belum bisa berubah persis, tapi ketika sikap hati kita berubah, kalian percaya, satu persatu itu pelan-pelan akan ketemu jalannya. Hari ini kita mau curahkan isi hati kita, karena Bapak itu rindu mendengar. Dan Bapak rindu mencurahkan kasih-Nya, karena Dia peduli sama kita. Yuk kita sama-sama datang. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Dia menemani kita. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Hari ini yang gelisah, hari ini yang khawatir, hari ini yang cemas akan hari esok, hari ini yang merasa nggak berdaya, sampaikan karena Roh Kudus mau mengerjakan sesuatu, karena Bapa itu peduli, karena kasih-Nya itu ingin memeluk kita, dan kuasa-Nya itu akan bekerja lewat cara yang mungkin nggak bisa kita bayangkan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau melepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani
Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Saya mau melepaskan kedamaian yang baru, ketenangan saat kami berdiam di dalam Engkau. Itu yang menghalau segala kekhawatiran, segala kecemasan atas setiap kondisi yang kacau, kondisi yang bahkan mungkin tidak terkendali Bapa oleh manusia. Tapi kami percaya tetap terkendali di tangan-Mu. Bapa, kami percaya Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Kami percaya Engkau mengenal dan memahami apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi kekhawatiran kami yang paling mendalam, bahkan yang kami nggak sanggup ceritakan ke orang tua atau ke teman-teman kami. Terima kasih Bapak, kami percaya sekalipun kami masih muda, kami bisa melakukan bagian kami. Kami bisa tetap punya iman, tetap punya kepercayaan yang tidak berkurang bahwa Engkau adalah Bapa yang pegang kendali atas situasi keluarga kami, atas situasi sistem pendidikan dan sekolah kami, bahkan atas kondisi kota dan bangsa kami. Setiap iman percaya kami percaya itu punya dampak dan kuasa Bapa buat perubahan situasi yang ada di sekitar kami. Kami percaya itu bisa berpengaruh Bapa, bisa mengubah keadaan. Kalau sebentar kami akan merenungkan, mengenal lebih lagi tentang Engkau dari kebenaran firman-Mu.
Mari Bapa, Engkau yang menyiapkan hati kami, pikiran kami, supaya sungguh-sungguh kami bisa terus jadi anak muda yang mengenal Engkau dan panggilan-Mu. Di dalam nama Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Oke, selamat sore semuanya. Oke. Ya, kakak berharap semuanya dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Ya, walaupun kita di rumah kita masing-masing, tetapi hadirat Tuhan tetap nyata di dalam ruangan kita masing-masing. Oke, teman-teman, hari ini kita akan dilayani oleh Kak Bagus gitu ya. Kak Bagus ini adalah teman waktu kuliah di Petra gitu ya. Nah, walaupun berbeda jurusan, tapi kami tetap melayani Tuhan sampai hari ini gitu ya. Nah, Kak Bagus ini merupakan tim pastoral di gereja GBI Rock juga. Kemudian beliau juga CEO dari beberapa perusahaan di marketplace gitu ya. Nah, untuk selengkapnya mungkin Kak Bagus sendiri yang akan menjelaskan gitu ya. Tetapi teman-teman, hari ini yang spesial banget adalah Kak Bagus tetap punya hati loh untuk tetap melayani teman-teman di saat Kak Bagus harus tetap di rumah sakit, harus menemani mamanya yang lagi di rumah sakit, tetapi beliau masih tetap mau melayani kita semua hari ini. Oke, silakan waktu dan tempat saya kasih ke Kak Bagus ya. Terpuji nama Tuhan, kita semua bisa bertemu meskipun sekarang masih secara digital, dan memang Tuhan memberikan waktu yang tepat di mana perkembangan teknologi itu sudah memungkinkan untuk kita melakukan ini semua tepat pada saat Tuhan mengizinkan pula adanya pandemi secara global, di mana coba kita membayangkan bahwa belum adanya teknologi semacam ini ya, internet dan sebagainya, dan kemudian terjadi pandemi, pastinya akan terjadi kesulitan yang lebih lagi atau penderitaan yang lebih lagi yang harus kita hadapi. Dan sedikit informasi, memang saya saat ini sedang ada di Rumah Sakit Siloam, Surabaya, dan memang saya juga nggak bisa suaranya terlalu besar, jadi mungkin volume Anda yang harus diperbesar gitu ya, karena saya tidak mungkin bisa memperbesar suara, karena saat ini saya masih di ruang rumah sakit, dan memang ketika tadi saya mencari tempat untuk bisa Zoom di luar rumah sakit, tapi ketika saya melihat keadaan rumah sakit, malah justru saya khawatir karena memang rumah sakit sebenarnya bukan tempat yang aman untuk kita berkeliaran ya, karena virus itu bisa ada dimanapun tanpa kita sadari. Dan juga untuk sebagai kesaksian saya pribadi, selain karena saya juga punya usaha, dan kemudian pada saat pandemi itu mengalami tantangan dalam usaha yang kami bangun, dan saya juga melayani di gereja, juga sebagai worship leader, sebagai pengkhotbah, dan juga sebagai pelayanan pastoral. Nah, tetapi kemudian muncullah berbagai macam tantangan, berbagai macam hal yang harus kita hadapi, meskipun kita adalah orang-orang percaya yang kita tahu bahwa pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan senantiasa ada, dan kita percaya ini sejak mungkin dari kita sudah kenal Tuhan sejak di keluarga ya, sejak kecil. Tetapi ternyata penderitaan, kesulitan itu masih bisa dialami oleh orang percaya. Penderitaan, kesulitan masih bisa dialami oleh orang-orang Kristen. Apalagi bagi mereka yang melayani Tuhan. Kita nanti akan buka ayat firman Tuhan. Dan sebagai kesaksian, ketika usaha ini ya, ketika pendapatan sulit dan sebagainya, kemudian muncullah kenyataan di mana waktu itu mama saya harus masuk rumah sakit, dan kemudian pada saat yang bersamaan istri saya positif corona, kemudian adik saya juga positif, dan kemudian saya harus berada di rumah bersama dua anak balita saya. Sementara itu juga harus bekerja, karena tidak mungkin kita berhenti bekerja ya, karena usaha tidak mungkin kita tiba-tiba langsung berhenti, karena pastinya kita tetap butuh pendapatan pemasukan. Ketika itu saya tetap melihat bahwa
penyertaan Tuhan tetap ada bagi keluarga kami. Itu luar biasanya. Di mana apa bedanya dengan kita yang percaya dengan orang yang tidak percaya ketika mengalami penderitaan yang sama. Sekali lagi, ada namanya anugerah khusus, anugerah umum ya. Ada matahari, kemudian ada pagi, siang, sore, malam gitu ya. Ada hujan, itu adalah anugerah umum yang bisa dinikmati oleh semua orang. Ada juga anugerah khusus di mana hanya dinikmati oleh orang-orang percaya. Nah, di sini pandemi terjadi di seluruh dunia. Seluruh belahan bumi mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Nah, yang membedakan kita dengan orang yang belum percaya atau orang yang tidak percaya adalah adanya perlindungan khusus, penyediaan khusus, dan juga kekuatan yang berbeda ketika kita menghadapinya. Saat ini istri saya masih isolasi, kemudian saya sendiri masih di rumah sakit karena di Siloam kebijakannya adalah penjaga itu tidak boleh pulang ya. Jadi harus stay sampai pasien sembuh, sampai pasien keluar, dan selama itu pula kami harus negatif karena yang bisa menemani hanya yang negatif COVID. Dan anak saya ada di rumah yang kita harus titipkan kebetulan ada pada saat yang tepat. Kami juga heran gitu ya, Tuhan itu memberikannya pada saat tepat. Pada awal bulan, ternyata sepupu kami itu harus mengambil keputusan untuk resign dari pekerjaannya. Dan pada awal bulan itu juga tanggal 1, istri saya divonis waktu tes itu positif COVID. Jadi pada saat itu pula anak saya bisa dititipkan sama sepupu saya yang tepat hari itu juga dia resign. Karena kalau dia pada saat itu masih bekerja, tidak mungkin bisa menemani anak-anak kami di rumah, gitu ya. Jadi ternyata di dalam apapun Tuhan itu menunjukkan penyertaannya meskipun penderitaannya itu tetap ada. Jadi jangan bayangkan jadi orang Kristen itu lempeng-lempeng aja gitu ya tanpa penderitaan. Bahkan kita lihat banyak orang Kristen saat ini juga sama terpapar COVID, ada yang meninggal, ada yang sebagainya. Tetapi yang membedakan adalah ternyata Tuhan itu tetap Tuhan yang baik, yang senantiasa memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kalau tentang penyediaan secara finansial dan sebagainya, wah banyak kesaksian yang bisa saya berikan. Coba saya minta slide-nya dong, Bro Hendro, bisa di share screen. Ya, hari ini kita akan bicara tentang beradaptasi dengan penderitaan. Bisa langsung slide yang berikutnya ya. Adaptasi, karena memang temanya hari ini yang diberikan pada saya adalah tentang adaptasi, upgrade. Adaptasi dalam KBBI adalah penyesuaian terhadap lingkungan, pekerjaan, dan pelajaran. Dan sementara beradaptasi adalah menyesuaikan diri. Manusia adalah makhluk yang paling mampu, ini contohnya yang menyesuaikan, beradaptasi dengan lingkungan. Jadi adaptasi adalah bagaimana kita menyesuaikan diri dengan penderitaan. Kenapa penting pengetahuan atau hikmah tentang beradaptasi dengan penderitaan ya. Coba di next slide-nya. Karena dalam 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sekali lagi saya ulangi ya, setiap orang yang beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Memang di sini ada dalam konteksnya adalah penganiayaan karena kita mengikut Tuhan. Kalau untuk COVID semuanya mengalami penderitaan. Nah, akan sangat lucu jika ketika semua orang mengalami penderitaan, ternyata orang Kristen tidak kuat atau tidak bisa menghadapinya. Terlebih lagi jika menderita aniaya di mana orang-orang Kristen mengalami penganiayaan yang lebih berat. Sekali lagi ya, lebih berat dibandingkan orang umum yang tidak kenal Tuhan. Sehingga kesimpulannya adalah orang Kristen, orang percaya harus siap menderita. Sekali lagi, orang percaya harus siap menderita. Oleh sebab itu ada sebuah hikmat, sebuah ilmu atau sebuah yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita yang harus bisa kita pahami dan tahu caranya, yaitu beradaptasi dengan penderitaan.
Bagaimana kita menyesuaikan diri dengan penderitaan yang terus-menerus mungkin akan terjadi, yang mungkin kita tidak pernah tahu. Kenapa ini bisa terjadi? Kita sering bertanya, Tuhan, kenapa harus terjadi seperti ini? Penderitaan ini kenapa harus datang pada keluargaku? Penderitaan ini kenapa harus datang pada usaha pekerjaanku? Penderitaan ini kenapa harus datang ke mungkin ke bangsaku gitu ya. Coba di next slide-nya, bahwa ternyata Tuhan memberikan pesan di dalam 1 Petrus 1 ayat 6. Yang bisa kita lakukan adalah bergembira, bersukacita akan hal itu. Hal itu refer kepada berbagai pencobaan, penderitaan, kesakitan, kesedihan, duka cita. Beberapa pelayan Tuhan di gereja kami terpapar oleh COVID, dan hari ini kami bersama-sama menyaksikan lewat Zoom gitu ya, pemakaman dari pemain keyboard kami. Yang terakhir saya pelayanan dengan dia itu persis pada saat ibadah onsite kami terakhir ya, setelah itu kita harus ibadah online, itu tanggal 20 Juni yang lalu, baru beberapa minggu yang lalu. Setelah pulang ternyata dia terpapar, dan kemudian lama di ICU, dan kemudian tadi meninggal dunia. Nah, coba slide-nya tadi kembali. Bisa dikembalikan. Nah, ternyata penderitaan itu bisa datang. Kesedihan bisa datang. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah di sini kita bergembira. Apa itu? Beradaptasi dengan penderitaan, bahwa memang penderitaan itu ada. Tetapi bergembiralah akan sekalipun sekarang ini kita harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Kenapa disebutkan dengan pencobaan? Karena apa? Ketika kita bisa melewati semuanya, kita menjadi pribadi yang tangguh, yang tetap bisa melayani Tuhan, tetap bisa memuliakan Tuhan, tetap bisa memuji Tuhan meskipun dalam penderitaan, dan itu menjadi suratan terbuka. Itu menjadi contoh, teladan bagi orang-orang di sekeliling kita, yang kemudian mereka akan bertanya, kamu kenapa sih tetap bisa bergembira, tetap bisa berduka cita, meskipun semua hal buruk, semua penderitaan terjadi dalam kehidupanmu. Dan ketika itulah saat yang tepat di mana kita menyerukan nama Tuhan, di mana kita memperkenalkan siapa Kristus yang memberikan sukacita itu ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Bahwa sukacita bukan berasal dari luar, tetapi berasal dari Kristus yang ada di dalam diri kita. Dia adalah sumber sukacita yang mampukan kita bisa tetap bergembira, tetap bersukacita meskipun dalam pencobaan. Kalau kita bertanya, banyak orang bertanyakan, Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Coba slide berikutnya dong. Tuhan, kenapa banyak hal ini terjadi? Dikatakan dalam Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Maksudnya kenapa? Banyak hal tidak bisa kita pahami. Tadi kan lagunya kan, banyak hal tak ku pahami, akan masa menjelang. Ada banyak hal memang kita tidak bisa pahami. Hal-hal tersembunyi yang hanya Tuhan yang tahu. Jangan heran ketika kita mengalami sesuatu hal yang tidak bisa kita mengerti. Tuhan, kenapa penderitaan ini datang pada keluarga saya? Meskipun saya melayani Tuhan, meskipun saya memberi pada Tuhan, walaupun orang tua saya adalah mungkin hamba Tuhan yang luar biasa, begitu ya, atau kita sendiri adalah pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Tetapi kenapa penderitaan ini harus datang? Banyak hal tersembunyi, dan itulah bagi Tuhan. Maksudnya itu haknya Tuhan untuk menyimpan itu semua. Yang kita bisa lakukan adalah lakukan firman. Sekali lagi, yang kita bisa lakukan adalah lakukan firman. Dan ketika kita tetap bisa melakukan firman dalam kesetiaan kita, dalam kita yang bisa tetap bersuka cita, orang akan melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang tak bisa memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Bukan dari luar, bukan dari kekayaan, bukan dari jabatan, atau bukan dari hal-hal yang menyenangkan mungkin bagi dunia ini, tetapi karena kita sudah memiliki Kristus dalam diri kita. Coba di next slide-nya. Apa respon terbaik yang bisa kita lakukan? Nah, ini ada hal teknis ya, atau hal-hal yang
langsung bisa kita terapkan dalam kehidupan. Jadi saya mencoba untuk mendaratkan ini atau menjelaskan ini dengan bahasa yang lebih sederhana, di mana kita bisa tahu sebenarnya respon terbaik apa sih yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Mungkin kita ngomong gampang, Kak, kalau mau ngomong bersuka cita. Tapi gimana caranya tak bisa bersuka cita? Gimana tetap kita itu memuji Tuhan dalam kondisi begini? Coba di next slide-nya. Tadi ya. Dikatakan dalam Roma 5 ayat 3-5, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ingat, bermegah dalam kesengsaraan. Ketika istri saya tunjukkan itu ya, hasil foto toraksnya, foto paru-parunya itu sudah putih-putih gitu ya. Ya, yang pasti biasanya yang begitu tuh kalau paru-paru orang yang merokok. Tapi istri saya kan tidak merokok, juga tidak menghisap asal rokok karena saya juga tidak merokok. Tapi ketika diperiksa jantungnya udah paru-paru udah putih gitu ya, dan harus segera dilakukan obat-obatan gitu ya untuk menghilangkan itu virusnya, dan kemudian harus masuk di rumah sakit. Sementara rumah sakit, ya ampun, susah sekali cari rumah sakit. Akhirnya karena puji Tuhan saya juga punya link ke beberapa pejabat gitu ya. Kemudian saya minta tolong gitu ya dengan kepada mereka untuk gimana caranya istri saya bisa masuk rumah sakit dan adiknya. Akhirnya baru bisa gitu ya. Sampai rumah sakit dan di treatment di sana, puji Tuhan. Jadi dikatakan kita malah bermegah juga. Jadi ketika masuk, kami tetap berusaha terus memuji Tuhan, bersuka, dan kita tunjukkan itu. Istri saya posting, bikin TikTok, bikin ini yang ngomong bahwa semuanya bisa dilewati meskipun dalam kesulitan. Dan di situ terus kita memuliakan nama Tuhan meskipun tidak mudah. Sekali lagi, tidak mudah. Bayang-bayang maut itu saat ini itu seperti sedang melingkupi Indonesia. Tapi sekali lagi, ketika kita mengalami itu, bermegah dalam kesengsaraan, maksudnya gini, kita tetap melihat bahwa kesengsaraan ini apapun juga, Tuhan pasti izinkan dengan sebuah maksud. Tuhan pasti beracara. Tuhan pasti campur tangan. Tuhan pasti kendalikan semuanya. Dan ketika kita punya iman itu, maka meskipun kita menderita, kita sedang memberitakan nama Tuhan. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Justru pada saat seperti ini, kami ada punya posko doa jam 10 pagi sampai jam 10 pagi dan jam 9 malam ya. Jadi saya setiap jam 9 malam itu berdoa bersama rekan-rekan pelayanan gitu ya. Terus sampai di dalamnya juga ada kesaksian demi kesaksian yang disembuhkan. Tetapi memang setiap hari juga jumlah yang terpapar itu semakin banyak gitu ya. Saat ini masih terus kita doakan, menimbulkan ketekunan yang sebelumnya mungkin jarang kita lakukan gitu ya. Ya bahkan mungkin sekarang ini intensitas lebih banyak dibandingin sebelumnya. Itu maksudnya ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Ketika kita tekun, kita terus mencoba bertahan dan menimbulkan namanya pengharapan. Ada pengharapan di dalam Kristus bahwa semuanya meskipun ini, jadi sekali lagi bukan pengharapan virusnya hilang ya. Banyak orang mengharapkan ini kapan sih berakhir gitu ya. Kapan sih corona ini berakhir? Cobalah kita menggantikan pengharapan dengan ini. Pengharapan bahwa Kristus tetap ada meskipun ini belum berakhir. Sekali lagi, meskipun ini belum berakhir, kita tetap gantungkan pengharapan kita. Ada satu titik di mana beberapa waktu yang lalu, saya harus minta bantuan kepada beberapa rekan hamba Tuhan. Ada beberapa hal gitu ya. Mereka mengingatkan lagi pada saya, hey, yang kamu gantungkan itu teman-temanmu atau Tuhan? Saya jelas ngomong bahwa saya ingin menggantungkan Tuhan saat ini, bukan teman-teman saya. Dan saya yakin Tuhan akan menggerakkan teman-teman saya, apapun yang mereka bisa lakukan, saya yakin Tuhan menggerakkan hati mereka untuk bisa menolong, membantu sesama orang-orang percaya yang juga membutuhkan. Jadi pengharapan kita gantungkan pada Tuhan, bukan pada manusia. Ya. Meskipun
memang pada akhirnya kita harus minta Tuhan untuk menggerakkan hati manusia. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Inilah cara kita beradaptasi dengan penderitaan, yaitu dengan cara apa? Selalu percaya ada Roh Kudus yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Meskipun seringkali kita ragu ya, bener enggak sih kita tidak akan kecewa, benar enggak sih? Ini semua akan berakhir dengan baik, kan katanya masa depan itu adalah masa depan gilang gemilang, penuh dengan sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Kita sering melakukan, benar enggak sih? Kalau benar tuh kapan Tuhan? Kok sekarang kok tambah susah ya? Untuk kerja susah, untuk juga cari obat susah, sakit juga cari rumah sakit susah, cari ambulan susah, cari semuanya susah. Nah, di saat itulah sering kita ragu, meragukan Roh Kudus, meragukan karya Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Karena sekali lagi pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Setiap kita orang percaya telah dipenuhi Roh Kudus. Ketika kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, disitulah Roh Kudus bekerja penuh dalam diri kita. Sekali lagi saya ulangi, Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Berbeda dengan zaman dulu ya, zaman Saul gitu ya. Roh Kudus bisa pergi gitu ya. Terus kemudian kepada orang lain masuk ke dalam. Sekarang enggak. Roh Kudus ada dalam diri kita secara penuh. Berada bersama kita, ada di dalam kita dan bergerak bersama dengan kita. Singkat saja, kita bisa next berikutnya. Saya cepat aja. Ini banyak orang mengandalkan IQ ya, kepintaran. Banyak orang juga mengandalkan EQ, emotional quotient, di mana saat-saat ini orang-orang psikologi keilmuan itu sedang berusaha untuk mengamankan mental dari rakyat penduduk Indonesia, siapapun gitu ya. Mereka mencoba untuk kalau dalam penderitaan kontrol emosi. Nah, itu namanya emotional quotient. Ini pengetahuan buat kita ya. IQ itu kepintaran, sekolah, nilai. Jadi masa depan kita banyak orang ngomong itu tergantung dari IQ kita katanya. Terus penentu masa depan katanya EQ, emotional quotient. Kenapa sih saya harus membahas hal ini? Karena seringkali dalam kondisi kita saat ini kita meragukan masa depan. Dalam kondisi begini yang paling rawan adalah ketika orang percaya sudah kehilangan pengharapan akan masa depan. Tadi lagu tadi juga ngomong tentang masa depan. Bagaimana kita tetap percaya bahwa bayang-bayang kegelapan bisa ada, tetapi masa depan tetap ada. Nah, banyak orang mengandungkan masa depannya pada IQ. Dan sekarang, dalam masa pandemi seperti ini, orang pintar sekalipun, belum tentu mereka bisa bertahan. Tiba-tiba aja, besok udah sesak nafas, hilang, meninggal dunia. Atau punya harta banyak, karena punya kepintaran, ternyata berapa waktu kemudian, ini kesaksian sendiri dari beberapa rekan yang memang kalau dibilang kaya ya, mau rumah sakitnya dibeli juga bisa gitu ya. Tapi pada saat pandemi seperti ini, cari rumah sakit susah, dengan uang banyak sekalipun, itu mereka nggak bisa masuk rumah sakit. Atau di treatment atau bagaimanapun gitu ya. Ternyata uang tidak bisa membeli kesehatan. Gitu ya. IQ, EQ, dan kemudian next, coba slide berikutnya. Nah, ini yang perlu kita pahami untuk masa depan ya. Yang juga bagaimana cara kita bisa beradaptasi pada penderitaan. Bahwa di dalam kehidupan secara holistik, itu ada namanya IQ, EQ, dan AQ. IQ itu adalah adversity, tentang ketahanan uji. Nah, di dalamnya itu ada namanya spiritual quotient. Spiritual quotient ini adalah kecerdasan spiritual. Dalam kondisi seperti ini, saya ulangi ya, dalam kondisi pandemi, dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi perang mungkin, atau dalam kondisi kesusahan yang hebat gitu ya, yang paling penting kita miliki adalah kecerdasan spiritual. Di mana di dalamnya yang namanya IQ, kepintaran, kemampuan untuk berpikir, kemudian EQ, emosional kita, bagaimana kita mengendalikan diri kita tidak emosi atau tidak
kecewa atau tidak bunuh diri gitu ya, itu tentang ketahanan tidak bunuh diri dalam kondisi seperti ini. Yang bisa menang hanya mereka yang memiliki kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual. Apa itu kecerdasan spiritual? Di mana di dalam hidup kita ada ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Sekali lagi, di dalam hidup manusia ada sebuah ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Ini bukan hanya ngomong tentang kehidupan setelah kematian ya. Kita ngomong bahwa kekristenan adalah agama, gitu ya. Banyak orang ngomong gitu ya. Agama yang percaya bahwa ada sorga dan orang yang percaya pasti masuk sorga atau dapat keselamatan. Kekristenan bukan hanya bicara tentang masuk sorga. Kekristenan bicara tentang Kristus, di mana Kristus yang hidup di dalam kita. Kita sempurna sehari semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus sehingga Kristus itu tampak. Kita menampakkan Kristus bagi orang-orang sekeliling kita. Sehingga apa? Mereka percaya pada Kristus. Itu kekristenan di mana hubungan kita dengan Tuhan. Kristen adalah keyakinan kehubungan dengan Tuhan, bukan agama. Di mana ketika kita punya kehidupan spiritual bersama Kristus. Kenapa kok saya katakan kehidupan spiritual? Karena Allah, Kristus adalah roh, ya, yang identik dengan begini, tidak bisa dilihat. Sekarang pandemi, orang mati, atau mungkin juga orang di rumah sakit, kita sudah bisa lihat. Sekali lagi, jangan sampai apa yang kita lihat itu menguasai diri kita. Tetapi lihatlah apa yang tidak bisa kita lihat. Nah, disinilah peran penting dari spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Tetaplah tahan uji, tetaplah berdoa, tetaplah percaya Tuhan, tetaplah miliki saat-saat pribadi dengan Tuhan, miliki kepercayaan sama Tuhan bahwa Tuhan itu akan membuat segala sesuatunya jadi bisa kita lewati dengan baik gitu ya. Meskipun kesakitan masih ada, sama seperti Paulus, Petrus, atau rasul-rasul yang lain yang tetap merasakan kesakitan, tapi tetap mereka merasakan sukacita dan damai. Itu tidak mungkin terjadi jika mereka tidak punya kecerdasan spiritual. Pintar boleh, sangat dianjurkan. Sekolah sekarang kan kita lagi bingung nih, sekolah nih gimana nih, online, offline, datang ke ini apa enggak, kita khawatir tentang masa depan anak-anak kita. Anak saya masih SD gitu ya. Gimana ini SD, kemarin malah TK tapi jarak jauh, beneran ngerti apa enggak gitu ya. Terus belajar matematika beneran ngerti apa enggak, itu IQ, kepintaran. Sering kita takut bahwa ini nanti kalau enggak pintar jadi bodoh gimana nih ke depan nih. Memang kita terus ajarkan mereka, tetap buat mereka memiliki kepintaran, memiliki ilmu, tapi yang lebih penting adalah ajarkan tentang Tuhan. Bagaimana mereka melihat kehidupan kita sebagai orang, mungkin di sini ada yang sudah punya kakak, adik, atau adik yang ini, atau yang juga sudah menikah, sudah punya anak gitu ya. Ajarkan kepada anak-anak kita tentang Tuhan, ajarkan kepada adik-adik kita, saudara kita tentang Tuhan. Itu namanya kecerdasan spiritual. Bagaimana kita bisa menghadapi hidup dengan lebih tenang, tetap andalkan Tuhan. Kita cepat saja, di next saja, langsung saja. Ini ada teknis, kita akan bahas, tidak akan bahas karena waktunya juga. Banyak orang itu menjadi quitter ya, tipe-tipe individu yang menjadi ketika mengalami pemberitaan tantangan, mereka memilih untuk quit atau keluar. Mereka bunuh diri, mereka nggak sanggup, mereka itu tidak mau berjuang. Bahkan sekarang banyak yang hanya mengharapkan bantuan dari siapapun gitu, tanpa mereka sendiri berusaha, bikin usaha apa kek, bikin apa kek gitu ya, berusaha. Tapi ada juga yang namanya campers. Campers ini adalah orang-orang yang merasa puas dengan apa yang mereka miliki saat ini. Saya gini aja sudah cukup gitu ya. Nggak mau bertambah lebih baik meskipun sekarang sulit. Kemampuan untuk tadi tetap berusaha meskipun sulit gitu ya. Nah, tipe yang ketiga yang Tuhan harapkan, individu yang selalu mendaki atau climbers, meskipun ada tantangan,
meskipun ada kesulitan, mereka tetap mendaki, mereka tetap berjuang memanjat gunung gitu. Gunung-gunung kesusahan, kesulitan-kesulitan, mereka tetap berusaha mencapai puncak gunung menjadi pemenang. Karena firman Tuhan mengatakan kita lebih dari pemenang, bukan berarti kita terus leyeh-leyeh gitu kalau orang Jawa bilang ya, atau tidak berusaha, tetapi jadilah pribadi yang tidak berhenti di zona nyaman. Comfort zone itu yang pribadi yang kedua ya, suka berkemah, atau menjadi quitter, atau yang suka menyerah, tetapi jadilah pribadi climber, atau kalau dibilang conqueror. We are more than conqueror. Kita harus bisa terus mendaki meskipun tantangan terjadi. Itu yang Tuhan harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Berikutnya, langsung ke belakang aja, terus aja. Yes, udah yang tadi balik faktor yang penting, ya, yang mempengaruhi kemampuan untuk dapat berhasil beradaptasi meskipun di dalam keadaan yang sulit adalah yang pertama dari kepribadiannya, bahwa setiap orang itu pasti punya kepribadian yang berbeda-beda. Bagaimana kita, kalau di sini dikatakan bahwa milikilah pengetahuan tentang kepribadian diri kita. Kita ini orang seperti apa sih? Kita ini orang sanguin kah, melankolis kah, atau plekmatis kah, atau mungkin orang-orang yang kolerika? Ketahui kepribadian kita, maksimalkan kepribadian kita. Kemudian faktor keluarga, bagaimana kita bisa beradaptasi juga tergantung dari lingkungan keluarga kita. Jadi mari dukung sesama anggota keluarga. Ini ngomong keluarga bukan cuman keluarga bapak, ibu, kakak, adik gitu ya, tetapi juga keluarga saudara seiman. Kemampuan kita beradaptasi didukung pula oleh bagaimana keluarga mensupport diri kita atau mungkin sesama anggota keluarga yang lain gitu ya. Kami di rumah meskipun kita jarak jauh, mungkin anak saya di rumah, istri saya sedang isolasi, saya juga di rumah sakit gitu ya. Kita terus saling support dengan memberikan dorongan, memberikan doa, memberikan, kita sama-sama bikin mesbah gitu ya, kita memuji Tuhan. Kita berdoa bersama, ada posko doa dan sebagainya gitu ya. Keluarga saling mendukung, saling mendorong. Kemudian kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Jadi gini, ada orang-orang yang tidak mau tidak mau belajar dari pengalamannya. Orang-orang yang berharap mendapatkan hasil yang berbeda dengan melakukan hal yang sama terus berulang-ulang, padahal itu tidak mungkin terjadi. Jadi mulailah berusaha untuk belajar dari pengalaman-pengalaman di masa lalu. Salah satu yang paling penting begini sih, kalau Tuhan dulu menolong kita dalam hal-hal yang kecil mungkin, sekarang pasti Tuhan akan tolong. Bahkan mungkin kita ingat kembali ke masa lalu di mana Tuhan menolong kita pada hal yang besar mungkin ya. Mungkin ada yang pernah mengalami satu hal dialami di masa lalu, kalau di situ Tuhan menolong. Sekarang tetaplah ingat bahwa kalau dulu Tuhan bisa tolong, sekarang pun Tuhan akan bisa tolong. Jadi mari kita terus ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kemudian terus miliki keberanian terbuka, di mana meskipun kita misalnya orang-orang yang punya kelemahan, berusahalah untuk mengurangi kelemahan kita dan memaksimalkan kelebihan kita, itu yang ngomong tentang kepribadian. Dan milikilah komunitas, milikilah keluarga yang saling mendukung, saling mendorong satu dengan yang lain, yang bisa memampukan kita menghadapi tantangan kesulitan saat ini. Ketika kita memiliki ketiga hal ini, kemampuan untuk bisa belajar dari pengalaman kita, jangan mengulangi kesalahan yang sama gitu ya, dan tetap ingat kebaikan Tuhan. Kemudian kita tetap berusaha untuk memaksimalkan diri dan memiliki komunitas, memiliki keluarga yang mensupport kita untuk bisa bertahan di dalam kondisi sulit. Disitulah kita bisa memiliki lingkungan yang mendorong kita untuk bisa beradaptasi meskipun ada dalam keadaan yang sulit. Terakhir, coba slide-nya. Berikutnya, langsung aja di belakang. Kalau ini terlalu teknis gitu ya. Nah, dalam 2 Timotius 2 ayat 1 dikatakan,
Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saya ulangi, 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita kuat bukan karena kemampuan kita kuat bukan karena kuat dan gagah kita kuat bukan karena kita memiliki sesuatu, bukan karena kita punya duit, bukan karena kita punya koneksi pejabat, bukan kita punya posisi, atau kita punya apapun. Jadilah kuat karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Dan di sanalah momen di mana kita terus berharap pada kasih karunia Tuhan. Tuhan pada saat-saat ini Tuhan merindukan pribadi-pribadi yang terus bersandar kepadanya, pribadi-pribadi yang terus mengharapkan kasih karunia-Nya, pribadi-pribadi yang terus mengandalkan Dia, yang meskipun seakan-akan melihat ke depan itu jalan buntu, gitu ya, melihat ke depan jalan-jalan itu suram, tapi ketika kita tetap percaya, meskipun dalam lembah kekelaman, gadanya dan tongkatnya senantiasa menyertai kita. Penyertaan Tuhan senantiasa, dan meskipun ada musuh sekalipun, kita tidak takut dan tetap percaya bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Disitulah kasih karunia Tuhan ada, pertolongan Tuhan ada, meskipun dalam keadaan sulit sekalipun. Demikian firman Tuhan. Bisa slide-nya ditutup. Demikian firman Tuhan, dan saya berharap firman Tuhan yang singkat, yang juga saya harus sampaikan dengan singkat, cepat gitu ya. Saya kurang tahu apakah ritme saya mungkin terlalu cepat, karena saya sekarang sedang ada di rumah sakit, sehingga saya tidak bisa juga berlama-lama gitu ya. Saya tetap percaya bahwa apapun tantangan saat ini, apapun lembah kekelaman yang sedang Anda dan saya hadapi saat ini, ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, di mana kita tidak akan kekurangan, di mana Dia akan melindungi kita, di mana Dia akan menyertai kita, maka kita akan keluar dari lembah bayang-bayang maut ini dalam damai sejahtera dan dalam kemenangan demi kemenangan, kemuliaan pada kemuliaan, from glory to glory, di mana di situ nama Tuhan dimuliakan. Pada saat apa? Pada saat kita tetap bersyukur, pada saat tetap kita memuji Tuhan, pada saat kita tetap berserah pada Tuhan meskipun kelihatannya sulit. Pada saat itulah orang-orang itu akan melihat kita menjadi pribadi yang mencerminkan Kristus, di mana Kristus adalah pribadi yang dalam penderitaan, dia tidak menyerah. Dalam penderitaan dia tetap mau menuntaskan apa yang harus dia lakukan, dia kerjakan, yaitu mati di kayu salib. Dia bukan pribadi quitter ya. Bayangkan kalau Yesus ketika manggul salib pada saat Via Dolorosa, kemudian dia tiba-tiba menyerah terus membanting salibnya gitu ya. Kemudian, tidak, aku akan menyerah saja gitu ya. Tidak mau aku mati di kayu salib. Habislah kita semua, tidak ada keselamatan. Yesus bukan pribadi quitter. Yesus bukan juga pribadi yang suka dalam zona nyaman. Kalau zona nyaman nggak usah disalib, udah jadi Tuhan kok. Mujizat gampang dibikin, mau makan juga gampang, 5.000 orang aja bisa dikasih makan gitu ya, apalagi diri sendiri gitu ya. Tapi tidak memanfaatkan kemampuan itu, kenyamanan itu untuk dirinya. Tetap berusaha untuk menuntaskan misinya di bumi, tujuan hidupnya di bumi, yaitu mati di kayu salib. Dia adalah pribadi climber yang mau naik ke kayu salib, digantung di kayu salib untuk menuntaskan misinya, menyelamatkan manusia. Saya tidak tahu apa tujuan hidup Anda semua, teman-teman semua, yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup Anda. Misi apa yang sedang Tuhan taruh di dalam diri Anda. Kenapa sekarang kerja di tempat A, kerja di tempat B, atau mungkin jadi A, jadi B, ke sekolah di tempat A, sekolah di tempat B, atau bahkan kenapa kok lahir di Surabaya, kenapa kok tidak lahir di tempat lain gitu ya. Pasti Tuhan punya misi, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya fungsi yang mestinya harus kita selesaikan. Kenapa saya memilih menjadi pengusaha? Padahal saya juga bisa melayani. Kan mungkin saja
saya bisa memilih profesi yang lain mungkin gitu ya. Tetapi saya melihat bahwa di situ ada peran fungsi yang memang harus saya pegang dan saya harus tuntaskan. Di dalam semangat itulah, maka apapun tantangannya, saya tetap bertahan. Apapun kondisinya, saya tetap bertahan sampai misi itu tercapai. Teladan Kristus adalah teladan finish the mission. Selesaikan misimu. Tuhan tidak akan panggil sebelum misimu selesai. Ada yang memang sudah meninggal dunia dipanggil Tuhan terlebih dahulu karena sakit penyakit ini, karena corona dan sebagainya. Tetapi yang memanggil mereka itu bukan corona. Yang membuat mereka meninggal itu bukan corona. Tetapi memang sudah selesai. Tuhan tahu kapan kita pulang. Yaitu pada saat kita sudah selesai di bumi menyelesaikan pertandingan ini. Sehingga kalau memang kita belum selesai dalam pertandingan yang kita percaya pada Tuhan dan berkomitmen sama Tuhan untuk menyelesaikan misi ini, jangan takut pulang duluan. Meskipun kita harus berjaga-jaga ya, kita harus berhati-hati, protokol kesehatan dan sebagainya. Tetapi sekali lagi yang memanggil orang kembali kepada Tuhan adalah Tuhan sendiri, gitu ya. Yang memberikan kita misi, dan ketika Tuhan sudah ngomong sudah selesai, maka kita dipanggil pulang. Mari kita tetap lebih bersemangat melayani Tuhan, tetap memuji Tuhan meskipun tantangan dihadapi, dan finish the mission, tetap percaya Tuhan menyertai tiap langkah kita hingga kita sampai di garis akhir. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur, terima kasih buat apapun yang terjadi dalam hidup kami hingga hari ini. Dan kami percaya apapun yang terjadi itu semuanya sudah seizin-Mu, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Biarlah Engkau yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya, Tuhan. Mampukan kami untuk bisa bergerak maksimal di dalam Engkau. Tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa ada dalam setiap kami, menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap jemaat-Mu, terutama yang hadir pada saat Zoom ini, dan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, meskipun kami masih belum melihat titik terang, tetapi kami percaya Engkau, dan kami sebab kami tahu Tuhan senantiasa ada bagi setiap kami, dan berkemenangan. Kami berjalan dari kemuliaan pada kemuliaan, kemenangan pada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih kesempatannya. Sepertinya ini ada dokter yang datang, jadi saya harus menemani dokter. Silakan dilanjutkan saja. Saya off screen dulu ya. Oke, thank you Pak Agus. Iya. Ya, shalom, selamat sore adik-adik, teman-teman sekalian. Sebentar lagi kita akan berdoa juga buat keluarganya Kak Bagus ya. Saya tahu nggak gampang harus ada di dalam kamar, apalagi tadi ada dokter yang mungkin visit orang tuanya. Jadi harus tetap melayani teman-teman di tempat ini. Jadi kita akan berdoa buat dia. Sedikit pengumuman, hari Senin dan Jumat jangan lupa kita ada hoax. Jadi karena situasinya ini genting sekali teman-teman. Tadi itu saya coba hitung-hitung ya. Setiap hari di Indonesia ini sekarang sudah pecah rekor 57.000 orang confirm corona, gitu ya. Jumlahnya masyarakat Indonesia 270 juta. Jadi 0,02% orang Indonesia kena corona setiap hari. Itu crazy loh, itu gila loh. Kita ini orang keempat negara nomor 4 terbanyak penduduknya di dunia, dan 0,02 kena terpapar COVID, dan itu bukan angka yang aduh gitu ya. Saya tambah lama ada kasusnya tambah dekat, tambah lama orang-orang yang dekat dengan kita juga dipanggil oleh Tuhan. Biasanya jauh, mulai dari family sampai tadi saya baru tahu juga ada langganan makan pangsit gitu, bapaknya juga dipanggil Tuhan gitu. Padahal tadi siang mau ngangking makanan dari situ. Jadi mulai dari hal-hal yang seperti itu sekarang jadi biasa buat kita. Dan memang akan jadi sebuah cerita yang kalau kita melalui ini semua, dan saya percaya bersama dengan Tuhan kita pasti melalui ini semua, akan jadi cerita ke anak cucu kita bahwa Tuhan Yesus tetap pelihara kita.
ya. Meskipun nggak janji sih kalau kita nggak tertib protokol kesehatan, kita bisa juga terpapar. Tapi ya itu namanya mencobai Tuhan. Kita nggak usah mencobai Tuhan. Toh yang sudah ketat sekalipun masih bisa kena. Jadi teman-teman jangan coba-coba. Kalaupun harus keluar, please do lakukan protokol kesehatan. Ya. Yang kedua ada komsel hari Rabu jam 7 malam, lalu komselnya Kak Erika jam 6. Jadi kalian ikut komsel, penting sekali untuk kita berkomunitas saat-saat sekarang. Jangan sampai kita ini seperti ranting yang lepas dari dahannya, dari batang pohonnya gitu. Jadi hidup sendiri karena sudah nggak ada teman, hidup sendirian di rumah malah menyedihkan ya. Kita mau tetap bergandeng tangan melewati semua. Saya undang semuanya, mari kita tutup mata kita. Kita berdoa buat Kak Bagus yang sedang ada di rumah sakit. Bapak, hari ini kami berdoa Tuhan untuk Kak Bagus dan keluarga yang saat ini sedang ada di rumah sakit. Kami tahu Tuhan mungkin melewati masa-masa yang tidak mudah bagi dia, tetapi Tuhan lihat hatinya, bagaimana dia tetap melayani kami, bagaimana dia tetap melayani umat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa dia tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan yang hari-hari ini menemani dia, Tuhan melewati masa-masa yang barangkali kelam sekali di dalam kehidupannya. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa di dalam lembah sekalipun kami ingin tetap bersorak-sorai bahwa Tuhan Yesus tetap bisa menyelamatkan kami. Kami tahu bahwa gada dan tongkat-Mu terus ada untuk menemani setiap umat-Mu Tuhan. Hari ini kami berdoa bahwa ada mujizat-Mu yang terjadi untuk istri Kak Bagus Tuhan, di dalam nama Yesus, untuk setiap sanak familinya kami berdoa ada kehendak Tuhan yang membuat segala sesuatunya menjadi baik. Hari ini Tuhan, aku berdoa untuk setiap sakit penyakit. Dengan izin-Mu Tuhan, kami berdoa ada kesembuhan Tuhan yang luar biasa dari setiap sakit penyakit, dari setiap penderitaan. Bersama dengan Yesus, keluarga ini akan menjadi keluarga yang malah memberikan kesaksian bahwa betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka akan lebih-lebih lagi Tuhan untuk berkata bahwa Tuhan Yesus begitu dahsyat pada saat mereka melewati lembah yang begitu kelam ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pelayanannya Tuhan, tambahkan terus hikmat, kasih karunia, kesehatan juga Tuhan, ada pelindungan Tuhan yang sempurna untuk dia dan keluarganya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami juga berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa yang sedang melewati momen yang barangkali gelap sekali ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan bahwa kami anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah kegelapan, justru kami melihat ini sebagai kesempatan bahwa kami dapat bersinar dengan terang, bahwa kami dapat terus memancarkan sinar-Mu di tengah-tengah generasi ini. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau terus berkarya di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa bahwa pemerintah Indonesia yang barangkali saat ini Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, segala menteri jajarannya, mungkin Tuhan sudah stres, sudah penat menghadapi ini semua, tapi kami berdoa ada kekuatan yang ekstra. Tuhan berikan shalom, Tuhan berikan kasih karunia-Mu yang tidak terbatas untuk setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap keluarga DLC di tempat ini Tuhan, baik keluarga kami, papa mama kami, orang tua kami, lalu barangkali ada sanak saudara kami Tuhan, kami berdoa ada pelindungan Tuhan yang sempurna untuk setiap kami. Kalau ada yang masih sakit terpapar Tuhan, Tuhan berikan penghiburan Tuhan untuk setiap kami. Tuhan bukan hanya berikan penghiburan saja, tetapi juga Tuhan berikan kesembuhan yang luar biasa untuk setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa di atas kayu salib Engkau sudah menanggung setiap sakit penyakit kami. Kalau penyakit itu masih punya nama, yakni COVID-19, kami berdoa Tuhan itu bisa diatasi oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bahwa di atas salib Tuhan sudah menyelesaikan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pembina-pembina-Mu di tempat ini yang barangkali masih ada yang sakit atau menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupannya. Tuhan berikan mereka kekuatan untuk melewati ini semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini Tuhan. Tuhan berikan
berkat kasih karunia-Mu untuk kami sepanjang ibadah ini. Kami bersyukur, Kak, sebentar lagi kami akan tiba waktunya kami pergi ke dalam keluarga kami masing-masing atau kemanapun kami berada. Tuhan, jadikan kami saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami adalah alat-alat Kristus yang dipakai untuk memperlebar kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you teman-teman.